Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih semuanya? Ketemu lagi di channel Aishi Lala Kid. Pada video kali ini Aishi dan Lala berkunjung ke sebuah pabrik kue tradisional khas Aceh yang seperti home industry gitu ya guys. Dan di sini kita juga melihat proses penggilingan tepung itu juga masih menggunakan alat tradisionalnya. Dan kalau dulu itu proses menumbuk tepung dari beras menjadi tepung itu dengan menggunakan jengki, yang itu harus digenjot menggunakan kaki yang bentuknya, nah ini nih bentuknya seperti ini. Tapi sekarang itu tidak perlu lagi menggunakan tenaga manusia, tapi cukup digerakkan oleh yang tadi itulah ya, hampir mesin-mesin yang sifatnya juga tradisional banget. Nah seperti ini nih guys. Kalau kalian penasaran bagaimana dengan pembuatan kue kara ini, jangan lupa terus aja saksikan video ini sampai habis. Jangan lupa juga di like, comment, share, and subscribe. Aceh tidak hanya terkenal dengan hidangan lauk pauknya saja nih guys, tapi juga dikenal dengan ragam kue manis yang tentunya sangat khas. Ada kue kekarah yang unik banget nih, berbentuknya hampir sama atau mirip dengan sangkar burung. Nah kue kekarah ini juga sebagian besar dikenal dengan namanya kue karah. Tuh guys, kita bisa ngelihat di sini bagaimana proses pembuatannya masih tradisional banget, menggunakan cetakan dari kayu, yang cetakannya itu juga dari apa nih, tempat apa ya? Dia juga digantung sehingga akhirnya cetaknya ini dibuat bolong-bolong nih guys di bawahnya, sehingga adonannya itu bisa dibentuk menjadi seperti sarang burung ini. Nah dia juga diketok-ketok sehingga adonannya itu memang keluar dari bawah cetaknya. Nah setelah itu di sini kita juga lihat kue kekarahnya itu dilipat juga masih menggunakan kayu. Dan di sini api yang digunakan itu jangan terlalu panas minyaknya, tapi tetap stabil menggunakan wajan dari baja itu yang bisa memang menahan panas. Karena kalau memang minyaknya juga terlalu panas, maka kue ini juga akan menjadi hangus. Jadi memang agak-agak ribet gitu deh buatnya. Salah satu cemilan tradisional khas Aceh yang memang masih bertahan hingga saat ini adalah kue kekarah atau kue karah. Nah, kue kering legendaris yang memiliki rasa manis ini juga kerap sekali hadir pada saat perayaan adat ataupun pada saat hari raya tiba. Tapi di hari-hari biasa, kue kekarah ini juga dijadikan sebagai cemilan ringan sambil menikmati kopi atau juga dijadikan oleh-oleh. Sekilas kalau dilihat, kue kekarah ini bentuknya seperti jaring yang berwarna putih kecoklatan yang berlapis-lapis. Dan banyak juga yang menyebut kue ini mirip banget dengan sangkar burung. Kekarah itu biasanya berwarna coklat gelap dengan aroma khas karamel yang muncul dari gula pasir yang ditambahkan dalam adonan tepung beras tadi. Paduan dari bahan utama tepung beras dan juga gula pasir membuat kue kering ini memiliki tekstur yang renyah dan juga bercita rasa manis, tapi nggak terlalu manis nih guys. Jadi manisnya memang pas gitu ya. Dan kue kekarah ini juga sangat populer di Aceh. Tak sedikit juga nih para pelancong atau wisatawan lokal dan juga wisatawan mancanegara yang menjadikan kue ini sebagai oleh-oleh.
Sebenarnya ada dua proses pengolahan yang harus dilakukan saat membuat kuih kekarah ini. Sebelum membuat adonan, lebih dahulu membuat tepung beras. Ya, tepung beras ini diolah dengan cara khusus. Jadi memang nggak tersedia di pasaran. Makanya di sini kita juga lihat di pabrik ini juga ada dibuat mesin tradisional itu khusus untuk menggiling tepung beras tadi. Dan sebelum digiling, tentunya beras lebih dahulu itu direndam selama 1 malam, lalu dicuci bersih hingga airnya benar-benar jernih, lalu ditiriskan. Selanjutnya beras ditumbuk secara manual menggunakan lesung sampai benar-benar halus atau menggunakan mesin tradisional tadi nih guys. Tepung beras kemudian diayak dan dijemur hingga kering. Tepung beras halus ini kemudian baru bisa diolah jadi bahan baku untuk membuat adonan kuih kekarah. Tepung beras diencerkan dengan air dan ditambahkan gula pasir. Adonan yang telah tercampur rata lalu dimasukkan ke dalam cetakan dari batok kelapa yang berlubang-lubang. Atau juga bisa cetakan yang lain yang dibuat dari wadah toples plastik. Dan adonan yang keluar dari lubang-lubang cetakan segera ditampung di atas minyak panas sambil terus digoyangkan cetakannya agar membentuk jejaring yang saling bertumpuk. Proses pembuatannya memang menuntut keahlian dan juga kegesitan yang tinggi karena adonan ini juga sangat mudah hangus jika terlalu lama dipanaskan di dalam minyak. Dan penyajian kue ini sendiri juga sering sekali dijumpai pada pesta pernikahan karena sering dijadikan sebagai hantaran dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Selain itu, menjelang hari raya atau acara adat dan kenduri Aceh, kue ini juga tak absen disajikan di hadapan para tamu. Nah, kita juga bisa melihat biasanya kalau misalnya acara pernikahan, kue kekarah itu dibuat dalam wadah yang seperti ini nih guys. Dan di sini harganya juga bervariasi mulai dari jumlah kue kekarahnya dan juga tergantung ukuran besar kecilnya kue kekarah ini. Biasanya kue kekarah ini juga dikemas dalam plastik ataupun juga dalam wadah-wadah tertentu. Dan biasanya juga kue kekarah ini bisa dibeli di toko-toko kue tradisional Aceh ataupun juga di toko pusat oleh-oleh Aceh. Dan kue kekarah ini juga bisa dipesan secara online. Harga kue kekarah ini juga bervariasi tergantung besar kecilnya, mulai dari Rp3.000, Rp5.000, Rp8.000 hingga Rp30.000, tergantung juga ukuran besar kecilnya dan jumlah yang kita inginkan. Oke guys, segitu aja dulu video Aisyah dan Lala kali ini. Mudah-mudahan video ini memberikan pengetahuan baru dan juga dapat memberikan inspirasi buat kalian semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!